Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allah liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun. Innallaha bikulli syai'in alim. Sadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Pada hari ini, ketika matahari 1 Syawal 1441 Hijriah telah keluar dan kehidupan kita terus menerus berputar dengan hati yang bergetar, kita bersujud kepada Zat yang Maha Besar sebagai pancaran ketakwaan kita kepadanya. Seorang ulama pernah mengatakan, lastu uras sa'adata jam'amal walakin at-taqa wa hiya sa'id. Aku tidak pernah melihat bahwa kebahagiaan itu semuanya bergantung kepada harta, tetapi jalan untuk menggapai kebahagiaan itu dengan mengabdi taat kepada Allah, mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan-larangannya. Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamd dalam salah satu kitab yang beliau tulis, beliau mengatakan bahwa takwa itu adalah modal di saat kita menghadapi keadaan kritis dan di saat kita menghadapi musibah. Takwa tempat berhimpun segala macam bentuk kedamaian, kemakmuran dan kebahagiaan. Takwa adalah tangga untuk menggapai sesuatu yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa itu pula yang memantapkan hati di saat kita menghadapi ujian yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala dan yang mengokohkan kaki di mana tempat yang menggelincirkan lagi menyesatkan. Oleh karena itu khatib mengajak diri khatib sendiri, handai tolan karib kerabat dan seluruh jamaah yang hadir agar senantiasa selalu berkhidmat, mengabdi, taat kepada Allah, melaksanakan perintah dan menjauhkan seluruh larangan-larangannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah 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 haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul 'azim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahlikil kafaratal musyrikin, Allahumma ahlikil yahuda fi biladil Palestin, Allahumma syaddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa azibhum azaban azima. Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan, Allahumma ansuril muslimina fi kulli zaman ya rahim ya rahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kshif 'anal bala'a alladhi la yakshifuhu ghairuk, Allahumma dfa' 'anal ghala wal bala waz zina wal fahsya'i wal munkar wasiyuful mukhtalifata wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wazkurullaha al-'azima yazkurkum fas'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Sebentar tadi kita telah menyelesaikan pembacaan rukun 2 al-khutbah. Izinkan khatib untuk beberapa waktu ke depan menyampaikan sedikit mau'izatul hasanah dengan tema pembicaraan kita, syukur sebagai wujud ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah, takwa adalah sebuah kata yang paling sederhana. Dalam bahasa Indonesia, kata takwa ini terdiri daripada 5 huruf. Dalam bahasa Arab berasal dari kata pokok hanya 3 huruf saja, waqa, yaqi, wiqayatan. Namun makna yang terkandung di dalamnya begitu luas dan mendalam sekali. Maka ulama mendefinisikan takwa
imtithalu awamirillahi azza wa jal wajtinabu nawahihi sirra wa alaniyah. Takwa itu adalah mengerjakan segala perintah, meninggalkan segala larangan, baik dalam keadaan sendiri maupun di hadapan orang banyak. Nilai takwa ini mesti kita implementasikan di dalam kehidupan, dalam kondisi apapun. Dalam kondisi senang kita bertakwa, dalam kondisi susah kita bertakwa, dalam sempit kita bertakwa, dalam lapang pula kita bertakwa kepada Allah. Karena dengan meniti jalan takwa, hadirin yang mulia, kita akan terhindar dari segala macam kesesatan yang bisa menimbulkan malapetaka di dalam kehidupan kita. Yang perlu kita ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyesatkan penduduk suatu bangsa, tidak akan menyesatkan penduduk suatu kaum, sehingga Allah menjelaskan petunjuk, memberikan petunjuknya kepada kita, sehingga Allah menjelaskan apa-apa yang perlu kita jaga di dalam kehidupan ini. Wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun innallaha bikulli syai'in alim. Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan penduduk suatu kaum setelah Allah memberikan petunjuk kepada kaum itu, sehingga kemudian Allah menjelaskan apa-apa yang perlu kita jaga, apa-apa yang perlu kita pelihara di dalam kehidupan ini. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan tiap-tiap sesuatu. Karenanya hadirin yang mulia, dengan karunia iman yang menuntun kehidupan kita, dengan ujian suka dan duka, dengan ujian pahit dan manis, dengan ujian lapang dan sempit, seharusnya rasa syukur kita kepada Allah tidak boleh putus setiap waktu dan setiap saat. Nabiullah Sulaiman alaihi salam, beliau mengutarakan sebuah kalimat, dan kalimat yang beliau utarakan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru au akfur wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Ini semata-mata kelebihan, ini semata-mata karunia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepadaku untuk mengujiku, kata Nabi Sulaiman. Apakah aku bersyukur atas nikmat, atau memang aku seorang yang kufur atas nikmat, ingkar akan nikmat itu. Barang siapa yang bersyukur, syukurnya itu untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang ingkar, kafir atas nikmat, sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Mulia. Begitu juga dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiap uro gemedoa ba Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau menadahkan ke telapak tangannya ke langit seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'alni syakura wa ja'alni sabura wa ja'alni fi aini saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Doa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiap hari beliau menadahkan kedua telapak tangannya ke langit. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku hamba yang bersyukur atas nikmat. Jadikanlah aku orang yang sabar menghadapi ujian dan musibah, dan jadikanlah aku orang yang selalu merasa diri kecil, biar sekalipun orang lain menganggap aku besar. Begitu harapan hamba-hamba yang soleh. Dan alangkah rugi dan celakanya kita apabila kita tidak mengikuti jejak langkah mereka, karena nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita begitu banyak sekali. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita apa-apa yang kita inginkan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita apa-apa yang kita kehendaki. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, sungguh kamu tidak mampu menghitungnya. Tugas dan tanggung jawab gedanyuhana lain hadirin semata-mata beribadah ila ajali musamma, sampai batas waktu yang telah ditentukan, ajal menjemput kita. Rasulullah hanaga perno bak gedanyo untuk daya kira-kira nikmat Allah
Karena kita yang hana mampu tak kira nikmat. Yang diwajibkan kepada kita hanya beribadah sepanjang hayat di kandung badan. Nabiullah Daud alaihissalam pernah ditanya oleh Allah, hadirin, wahai Daud, kiban gata tak bersyukur kepada alun. Nabi Daud alaihissalam ngejawab bak masanya, wahai Allah, sungguh lun hana lun to'oh kiban cara lun bersyukur kepada drone. Bahkan wahai Daud getanyang le Allah, karena nikmat yang drone anugerahkan kepada lun begitu le, sehingga lun hana mampu lun bayar, sehingga lun hana mampu lun bayar, sehingga lun hana mampu lun balah ke drone. Begitu le nikmat yang drone anugerahkan kepada lun. Cuman wahai Allah, sabi-sabi sepanjang hayat di kandung badan ilun beribadah kepada drone. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yang kenyan cara gata tak bersyukur kepada alun. Mustahil bagi gata wahai Daud, sesuatu yang hana mampu gata bilang, sesuatu hana yang mampu gata kira, sesuatu yang hana mampu gata hitung, untuk kemudian gata bayu kepada alun, melainkan gata terus menerus tak ibadah kepada alun. Kemudian Nabi Daud alaihissalam mengatakan, wahai Allah, tunjukkan kepadaku sebuah nikmat yang paling sederhana, yang nikmat itu pula aku tidak mampu membalas dan tidak mampu membayar kepadamu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, nikmat yang paling sederhana itu wahai Daud adalah udara yang gata hirup. Untuk kelangsungan hidup gata nyan adalah nikmat yang paling sederhana. Hadirin yang berbahagia, pertanyaan kita kemudian, apa sebenarnya syukur itu? Apakah cukup untuk kita gerakkan lidah kemudian kita membacakan alhamdulillah? Ulama-ulama bijaksana mengatakan bahwa syukur itu tidak cukup hanya menggerakkan lidah dan kita mengatakan alhamdulillah. Ulama mengatakan asyukru huwal i'tirafu bi ni'mah wal qiyamu bil khidmah. Syukur itu tatepeunyan sabuh nikmat untuk kemudian kita berkhidmat, mengabdi, taat kepada Allah, mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan-larangannya. Itulah syukur yang sebenarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Seiring dengan berjalannya waktu, pada hari ini 1 Syawal 1441 Hijriah, sudah sepatutnya kita mengadakan perenungan sejauh mana syukur kita kepada Allah yang kita implementasikan lewat iman dan amal soleh di dalam kehidupan kita. Puluhan kali sudah lebaran, hari raya kita temui di dalam kehidupan kita dengan sejumlah Ramadan yang telah kita lalui secara bersama-sama. Hari raya bagi kita hadirin yang berbahagia itu sesuatu yang sangat penting, pilar malah tonggak yang sangat berharga di dalam kehidupan kita. Setiap lebaran itu datang, dia selalu membawa 2 berita, tidak lebih daripada itu. Berita suka dan berita duka. Sejenak kita melakukan perenungan terkait dengan lebaran tahun yang lalu. Di saat itu barangkali kita dimanjakan oleh berbagai macam kenikmatan, berbagai macam harapan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Namun di tahun ini, di Idul Fitri tahun ini, kita dirundung oleh kemalangan, diuji dengan berbagai macam permasalahan. Artinya suka dan duka datang silih berganti di dalam kehidupan kita. Namun hadirin yang berbahagia, yang perlu kita ingat, ada satu keadaan dan keadaan itu tidak pernah berubah sampai kapanpun. Tahun ini barangkali kita tidak lagi bersama dengan orang-orang yang kita cinta. Kita tidak lagi melihat mereka dengan senyum yang sumringah menyambut Idul Fitri secara bersama. Kita tidak lagi mendengar gemuruh takbir bersama-sama dengan mereka. Kita mengumandangkannya di malam Idul Fitri. Kita tidak lagi punya waktu untuk berjabat tangan dengan mereka, untuk saling memaafkan. Pertanyaan kita, kemana mereka telah pergi?
terutama orang-orang yang kita cinta. Mereka telah mudik ke Rabbul Alamin, ke kampung mereka yang kekal abadi. Pertanyaan kita kemudian, mereka telah kembali mudik ke kampung halaman yang abadi, kapan kita akan menyusul mereka? Bekal apa yang telah kita siapkan untuk mudik ke Rabbul Alamin, ke kampung halaman kita yang abadi? Bekal apa yang telah kita siapkan? Semasa waktu masih diberikan Allah, semakin bertambah usia kita, seharusnya semakin banyak bekal yang harus kita siapkan. Maka pada hari ini, hari yang suci, 1 Syawal, hari kemenangan bagi kita, sampaikan doa kepada orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang telah pergi mendahului kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kedamaian, supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesejukan mereka di alam kubur, di alam barzah. Kita kemudian berdoa, Rabbana wa adkhilhum jannati 'adnil lati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Kita berdoa kepada mereka, wahai Tuhan kami, masukkan mereka ke dalam surga Adnin sebagaimana yang telah Engkau janjikan bagi mereka, bersama dengan orang-orang yang saleh di antara bapak mereka, pasangan mereka, dan seluruh keturunan mereka. Sesungguhnya Engkau Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Lihat dan baca doanya hadirin. Kita sekali lagi membuat perenungan, kapan kita akan menyusul mereka. Hari ini kita menangis karena orang yang kita cintai itu telah kembali kepada Allah. Esok atau lusa orang lain akan menangis atas kepergian kita. Tiap uro hadirin, malaikat Israel mengepak sayapnya di atas ubun-ubun kita. Dia menyengguk kita, dia mengunjungi rumah kita, untuk kemudian tinggal menunggu perintah Allah, ruh kita dicabut dari jasad. Kapan waktu itu? Allah lah yang Maha tahu. Cepat atau lambat kita akan menyusul mereka. Bekal apa yang telah kita siapkan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pernah suatu ketika hadirin, Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah pulang dari satu peperangan besar dalam sejarah tersebut, yaitu perang Siffin. Ketika mereka pulang, Ali bin Abi Thalib bersama dengan sahabat-sahabatnya melintasi sebuah pekuburan umum di kota Kufah. Sesampai di sana, Ali bin Abi Thalib mengarahkan wajahnya ke pekuburan tersebut. Kemudian Ali mengatakan, wahai kalian semua yang hidup bersendirian, wahai kalian semua yang hidup di tempat yang sunyi beralaskan tanah, kalian hidup di tempat yang gelap, kalian hidup di tempat yang sepi, perlu kami sampaikan kepada kalian, rumah yang gata dua berosakan kadi tinggai le yang lain, kadi tinggai le orang lain, pasangan gata kadi menikah dengan orang lain, menancit harta gata ban mandum kadi bagi-bagikan kepada orang yang berhak menerimanya. Kalian telah pergi mendahului kami, dan insya Allah kami akan menyusul kalian. Begitu berita daripada kami, kiban gaba gata di sinan. Begitu pertanyaan Ali kepada penghuni kubur di saat itu. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengarahkan kembali wajahnya kepada para sahabat. Kemudian Ali mengatakan, wahai sahabatku sekalian, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan mereka itu bisa berbicara, maka kalimat yang pertama yang keluar daripada mulut mereka, takwa adalah modal terbaik, takwa adalah bekal terbaik untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Bertakwa adalah modal terbaik, bertakwa kepada Allah bekal terbaik kita menghadapnya. Hadirin yang berbahagia, hari ini banyak orang yang mudik ke kampung halaman. Tujuan mereka cuma satu, mereka ingin berhari raya bersama dengan keluarga mereka. Walaupun kondisi hari ini membuat kita kadang-kadang dilema di dalam pikiran kita. Satu sisi kita ingin bersilaturahmi, ingin mudik ke kampung halaman, karena kondisi membuat kita kadang-kadang terkendala untuk kembali mudik
hanya untuk bersilaturahmi dengan orang-orang yang kita cinta. Namun sebagian kecil mereka di perantauan mudik ke kampung halaman. Mereka di sana Bapak Ibu sekalian bekerja luar biasa. Mereka banting tulang peras keringat. Terkadang kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, hanya untuk menyiapkan sedikit bekal untuk mudik ke kampung halaman, berhari raya bersama keluarga yang mereka cinta. Tapi terabaikan kadang-kadang bekal kita yang sebenarnya untuk mudik ke kampung halaman yang abadi, kembali ke Rabbul Alamin. Perjalanan mudik dari luar provinsi barangkali hanya beberapa jam saja, kemudian kita berlebaran bersama keluarga barangkali cuman beberapa hari. Tapi bagaimana dengan perjalanan kita ke mudik ke kampung halaman yang abadi? Perjalanan itu begitu panjang, perjalanan itu begitu lama sekali. Perbandingannya satu hari sama seperti ukuran 1000 tahun kita di dunia. Dalam sebuah riwayat disebutkan hadirin, masa penantian dan penungguan itu 40 hari, artinya 40.000 tahun baru kemudian Allah menentukan segala sesuatu kepada seluruh hambanya. Bayangkan hadirin, 40.000 tahun penantian itu, bekal apa yang telah kita siapkan? Kita abai mempersiapkan itu. Kita yang belum pensiun menjadi pegawai, begitu luar biasa usaha kita, begitu luar biasa kerja kita, hanya untuk mempersiapkan bekal menjelang ataupun masuk masa pensiun kita sebagai pegawai. Tapi rata-rata kita abai mempersiapkan bekal untuk pensiun kita yang sebenarnya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Lebih dalam lagi kita merenung. Di hari akhir kita di alam fana ini. Hari pertama kita berada di alam barzah, di alam kuburan. Dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan, kita berhadapan dengan 3 perkara. Yang pertama, kita akan berhadapan dengan harta kita. Yang kedua, kita akan berhadapan dengan anak. Dan yang ketiga, kita akan dihadapkan dengan amal kita. Di saat itu kita mengatakan, hadirin, kita mengatakan kepada harta, wahai harta lun, wate di dunia lun begitu gasih ke gata, wate dunia lun begitu cinta ke gata, gara-gara gata lun lale beribadah kepada Allah, uronyo apa yang jit gatabi kepada lun. Nyan yang takkan li kita nyoba harta, pejenawab harta hadirin. Dijawab li harta, wahai tuan lun, nucok daripada lun sikre eja gafan kedrona, ambil daripadaku sedikit kain kafan untukmu. Hana harta yang kita nyoba walam barzah, hana harta yang kita nyoba ketika kita mati, ketika kita bersendirian di alam kubur, kecuali harta itu telah kita wakafkan, kecuali harta itu telah kita infakkan, kecuali harta itu telah kita sedekahkan. Itulah hakikat harta kita yang sesungguhnya. Oman tunggu ilun letapeng mbak beng memiliar-miliar deposito lun, tanoh igampung menggunca-gunca bijeh pade, tanoh igampung sejauh mata memandang, tahu dari masjid mati katanya, atas supo hartanya, ata ahli warih, dicok le anak, dicok le perumoh, dicok le wali, kecuali harta itu telah kita infakkan di jalan Allah. Itulah harta kita sebenarnya. Uronyo lagi diumumkan oleh Ustaz Khalis Bunuh selaku ketua BKM Masjid Al-A'la. Kita sedang melaksanakan pembangunan. Luar biasa dorongan dan semangat gedanya. Per Jumat hampir 16 juta, per Jumat hampir 12 juta. Itu luar biasa dan itu sedekah kita. Sedekah gedanya akan mengalir kepada orang-orang yang kita cinta, terutama kepada orang tua kita. Ketika gedanya sedekah, ketika kita menyampaikan harta kita untuk tujuan sedekah dan infak, niatkan kepada orang-orang yang kita cinta. Baik gesangka li urang si getanyo yang ka meninggai, seolah-olah getanyo pih ka mati. Baik gepikir li urang si getanyo ka meninggai, seolah-olah getanyo ka mati. Pakan hana truk siapa ke ganyan, hana truk sedekah dengan niat getanyo sebagai anak kepada urang si yang getanyo cinta. Niatkan kepada mereka, insya Allah sedekah itu sampai pahalanya kepada orang tua yang kita cintai itu. 3 luan pegah, baik sampai urung cik kita nyoka mati, gepiki leganyan kita nyoci, kita nyupih kamati, karena natruk sapa kepada urang yang kita cinta.
sedekah kita niatkan untuk orang-orang yang kita cinta, terutama orang tua kita. Itulah hakikat harta, sesuatu yang telah kita infakkan di jalan Allah. Kemudian yang kedua hadirin, kita dihadapkan dengan perkara anak. Takkan le kita nyoba anak wayah anak lun. Watedonya lun begitu gasih ke gata. Watedonya lun begitu cinta ke gata. Gara-gara gata ilun abai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Uronyo pe yang jid gatabi kepada lun. Takkan le kita nyoba anak pe jenawab anak. Menjawaban itu berasal daripada anak yang soleh. Anak yang soleh itu akan mengatakan, hai urang syilun, ilun sabe-sabe lun mendoa ke drone untuk keampunan dan kemuliaan drone di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menyayang, mendoakan itu anak yang salah. Kita berharap pengabdiannya setelah mati kita, jangankan setelah mati, ketika hidup saja tidak ada perhatian, tidak ada pelayanan, tidak ada pengabdian khusus daripada mereka. Kenapa? Mereka itu anak-anak yang salah. Maka hadirin, di kesempatan ini saya mengajak, di kesempatan ini saya menggugah hati kita sebagai orang tua, persiapkan generasi kita. Anaknya pun diamai dengku, jangan sia-siakan, itu pun diamai. Didik mereka dengan didikan yang sebenarnya. Mantapkan mereka dengan ketauhidan, bekali mereka dengan ilmu syariah, pagari mereka dengan ilmu akhlak dan tasawuf, dan itu adalah anjuran daripada agama kita. Buronyo dalam pendidikan anak kita salah kaprah hadirin, diakui atau tidak, begitu kenyataannya. Kita dorong anak kita mengejar prestasi dunia. Kamu jadi insinyur nak, kamu jadi dokter nak, jadi politisi nak, jadi polisi nak, jadi tentara nak, jadi ekonom nak, tapi lupa dengan pendidikan agama. Jid ke polisi pongah dengan ilmu, jid ke politisi gila dengan kekuasaan, jadi ekonom dia melakukan praktek riba, jadi insinyur dia kurangi takaran semen dalam bangunan. Kenapa? Karena kita sebelumnya tidak membekali mereka dengan pendidikan agama, dengan akidah tauhid, dengan syariah fikih, dipagari mereka dengan akhlak tasawuf. Islam tidak pernah menutup pintu hadirin, agar umatnya mengejar prestasi dunia, agar umat Islam itu harus menjadi politisi, harus menjadi polisi. Silakan mengejar prestasi dunia, tapi jangan lupa pendidikan agama. Uronyo bagetanyo le dayah, bagetannya oleh pesantren, paksa mereka menuntut ilmu agama. Karena mereka sekali lagi pundi amal bagi kita. Mereka akan terus mendoakan kita seandainya mereka menjadi anak yang soleh, dan doa itu akan sampai kepada orang tua mereka yang telah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga hadirin yang berbahagia, kita dihadapkan dengan amal. Apa yang dapat engkau berikan kepadaku? Dijawab le amai, wahai tuan lun, ilun sabe-sabe lun mesetia ngendrone, di alam barzah lun mesetia, uro bangkit singah lun mesetia, di titis surat lun mesetia, sampo drone nemerumpok dengan Allah Subhanahu wa taala, ilun tetap lun mesetia ngendrone, nyan jenawab daripada amai. Namun ingat hadirin, ketika orang-orang yang melakukan amal saleh di dunia meninggal, yang menemani mereka adalah sahabat yang cantik rupa, harum semerbak wangi tubuhnya. Senang kita di dalam kubur, dia pula yang menambahkan kesenangan itu. Gembira kita di alam sana, dia pula yang menambahkan kegembiraan itu. Kemudian kita bertanya, so katanya sahabatnya, dijawab, lunyo adalah amal kebaikan yang engkau perbuat ketika hidup di dunia. Namun sebaliknya hadirin, ketika orang-orang yang melakukan maksiat meninggal dunia, mereka senantiasa tidak pernah berbuat kebaikan ketika hidup di dunia ini. Malah mereka mati dalam keadaan su'ul khatimah. Nauzubillahi min zalik. Yang menemani mereka nanti di alam barzah adalah sahabat yang buruk rupa, busuk badannya seperti bangkai. Takut kita di dalamnya, dia pula yang menambahkan ketakutan itu. Ngeri kita rasakan, dia pula yang menambahkan kengerian itu hadirin. Kemudian kita bertanya, siapa kamu ini? Sahabat itu menjawab, akulah amal keburukan yang pernah engkau perbuat selama engkau hidup di dunia.
Pertanyaan kita kemudian, dan ini menjadi bagian daripada renungan kita, kita berasal dan akan dibangkitkan oleh Allah dari golongan yang mana? Siapa kemudian yang menjadi sahabat kita di alam barzah nantinya? Kembali kepada amal sebagai bekal kita di dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kita nanti bersama dengan orang-orang kita cintai, dengan golongan wujuhu yauma idzin na'imah, kelompok dengan wajah yang penuh keceriaan, kegembiraan karena amal soleh yang mereka lakukan. Dan kita berlindung supaya Allah mencintai kita, supaya Allah membangkitkan kita bersama dengan orang yang kita cintai, daripada golongan dengan wajah yang penuh ketakutan karena amal keburukan yang mereka lakukan selama hidup di dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Amaliyah di dalam Islam sebagai bekal tidak hanya menyangkut hablum minallah, tetapi menyangkut hablum minan nas. Hablum minallah muamalah ma'al khaliq, hubungan vertikal, dan hablum minan nas muamalah ma'al khalqi, hubungan horizontal, yang merupakan dua dimensi. Menyejid pegah sabot tamsilan, hablum minallah wa hablum minan nas adalah sepasang sayap yang harus tetap utuh apabila kita ingin terbang tinggi, meraih cita-cita bersama, menciptakan kemakmuran dan kebahagiaan. Rata-rata kehidupan kita hadirin secara sosial, di tengah-tengah masyarakat kita melihat secara pribadi kita begitu saleh, tengah malam kita bangun tahajud, zikir, baca Quran dan sebagainya, tapi yang masih kita perlu tanyakan, bagaimana kesalahan sosial kita. Uronyo gedanya abai dengan nasib fakir miskin, gedanya tidak peduli dengan jiran tetangga yang lemah dari segi ekonomi, mereka fakir, kita abai mempedulikan mereka. Irumuh luar biasa secara pribadi, khatam Quran sebulan sekali luar biasa, zikir kita di tengah malam, qiyamul lail kita luar biasa. Secara pribadi kita saleh, namun secara sosial kita salah. Uronyo satu Syawal hadirin, ikut sunnah Nabi. Ketika satu Syawal datang, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fokus perhatiannya kepada orang-orang fakir, fokus perhatiannya, kepeduliannya kepada orang-orang miskin. Uronyo gedanyo hadirin tak pakai baju baru, uronyo gedanyo tak kenakan sepatu dan sandal baru. Letat saudara-saudara gedanyo karena kefakirannya, karena kemiskinannya, lemah dari segi ekonomi, mereka tidak mengenakan pakaian seperti apa yang kita kenakan hari ini. Kenapa? Mereka dihimpit oleh masalah ekonomi, mereka itu miskin, mereka itu fakir, mereka itu papa, ada anak-anak yang sudah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, mereka yatim piatu. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fazalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Allah Subhanahu wa taala memberikan stigma gecap gedanyo sebagai pendusta agama. Bahkan gedanyo geberi stigma gecap oleh Allah sebagai pendusta agama karena gedanyo hana tak peduli yatim, karena kita enggan memberi makan orang-orang miskin. Maka Allah memberikan stigma kepada kita sebagai pendusta agama. Salat kita dianggap dusta, puasa kita dianggap dusta, ibadah haji yang kita lakukan dianggap dusta, karena kita mengabaikan nasib fakir, kita tidak mau mempedulikan nasib yatim, dan tidak memberi makan orang-orang miskin. Ini kesempatan kita hadirin di bulan Syawal. Semakin kita kaya, semakin banyak harta kita, semakin menjadi kaya yang bersyukur kepada Allah. Seandainya harta kekayaan kita miliki bisa dinikmati oleh orang banyak, maka itulah sesungguhnya syukur amal di dalam kehidupan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terakhir yang ingin saya sampaikan, ketika di Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memakai pakaian baru untuk kemudian beliau menunaikan salat Idul Fitri. Di tengah perjalanan hadirin yang mulia, beliau bertemu dengan seorang anak laki-laki yang menangis membelakangi jalan. Nabi terenyuh hatinya, Nabi iba dan bersedih luar biasa. Kenapa? Di saat umatnya sedang bersuka cita menyambut satu Syawal, ternyata masih ada umatnya yang terlunta-lunta. Beliau mendekati anak itu. Kemudian Rasulullah mengatakan, kenapa engkau menangis anakku? Aku menangis karena miskin.
compang-camping baju yang aku kenakan pada hari ini Tuhan, karena saya sudah ditinggalkan oleh orang tua. Kemana sebenarnya orang tua engkau wahai anakku? Orang tuaku sudah kembali kepada Allah, dan sejak itulah aku terlunta-lunta. Baju yang aku kenakan selalu dalam keadaan compang-camping, dan aku dalam kemiskinan. Wahai Tuhan, terenyuh hutan Nabi, iba beliau. Kemudian Nabi mengatakan, kalau begitu mau tidak kalau aku ini menjadi orang tuamu? Aisyah radhiyallahu anha menjadi ibunda kamu, sementara Hasan dan Husain menjadi saudara-saudara kamu. Anak lelaki itu sudah bisa menduga-duga siapa lelaki yang bersuara sejuk itu. Setelah dia ketahui bahwa lelaki yang bersuara sejuk itu adalah Rasulullah Muhammad SAW, kemudian dengan serta merta dia peluk lutut Nabi. Kemudian dia mengatakan, tentu saja saya mau dan saya suka ya Rasulullah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Dia bawa anak itu ke rumahnya, diberikan makanan, lantas kemudian diberikan pakaian yang baru, hingga Rasulullah kembali ke tempat pelaksanaan sholat Idul Fitri. Hadirin yang berbahagia, itulah keseimbangan di dalam kehidupan kita sebagai umat Islam. Hablum minallah wa hablum minannas. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir yang ingin saya sampaikan, Al-Qur'anul Karim dimulai dengan kata Allah dengan menyebut bismillah, diakhiri dengan surat An-Nas yang bermakna manusia. Seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, salat, kita mulai dengan takbiratul ihram, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tutup dengan salam, memberikan penghormatan, perdamaian bagi seluruh makhluk termasuk manusia. Puasa kita awali dengan menahan makan, imsak, menahan sesuatu yang membatalkan puasa termasuk makan. Dan di akhir Ramadan kita menunaikan zakat fitrah untuk memberikan makan kepada orang yang patut menerimanya. Artinya seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan diawali dengan membesarkan Allah, dan kemudian diakhiri dengan berbagai macam kemanfaatan bagi makhluk termasuk manusia. Khairun nas, kata Rasulullah, anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang dapat memberikan manfaat bagi manusia yang lain. Ar-rahimun yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Pengasih sangat dicintai oleh yang maha pengasih, maka kasihlah penduduk bumi, senantiasa penduduk langit itu akan mengasihi kamu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan mau'izah yang singkat ini bermanfaat bagi khatib dan juga kepada seluruh jamaah Idul Fitri yang berbahagia. Saya ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa siyamana wa siyamakum. Mohon maaf lahir dan batin. Kita menyambut 1 Syawal. Mudah-mudahan Allah mengembalikan kita ke fitrah kemanusiaan tanpa dosa dan noda, sebagaimana baru dilahirkan oleh orang tuanya tanpa dosa dan noda. Hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.